Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendrianti dengan stambuk C1 G1 19147. Saya salah satu mahasiswi program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo angkatan 2019. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu yang sempat dibahas di kalangan publik atau sosial media sekarang ini. Yang pertama, ini terjadi di Kota Kendari, yaitu program Wali Kota Kendari, yaitu pembuangan sampah, seperti yang dilihat di PowerPoint ini, bahwa memperkokoh hubungan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai stakeholder di Kota Kendari untuk menemukan ide, gagasan, dan problematika yang ada di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Haji Zulkarnain KSEME bersama Badan Kerjasama Gereja-Gereja atau BKSG se-Sulawesi Tenggara dan BKSG se-Kota Kendari menghadiri diskusi lintas tokoh di rumah jabatan Wali Kota Kendari tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, di Kota Kendari ini terdapat banyak tumpukan-tumpukan sampah di berbagai atau di pinggiran-pinggiran atau di samping-samping jalan, ya kan? Jadi dengan ini Wali Kota Kendari mengadakan pertemuan atau diskusi dengan menghadirkan berbagai badan atau berbagai tokoh seperti BKSG se-Sulawesi Tenggara, se-Kota Kendari. Dengan itu dia mengatakan bahwa sebanyak 18 poin yang menjadi pandangan pada diskusi lintas tokoh yang menjadi referensi diantaranya permasalahan sampah, anak jalanan, dan banjir di Kota Kendari. Wali Kota Kendari setuju jika penanganan sampah menjadikan program bersama. Kurang lebih 2 tahun, beliau berkata bahwa kurang lebih dari 2 tahun dia mengamati, mencari informasi, dan belajar bagaimana daerah yang sudah sukses menangani permasalahan sampah. Katanya, lalu Wali Kota Kendari mengungkapkan bahwa tahun 2021 tahun kemarin akan mengambil kebijakan ekstrim dengan meniadakan tempat pembuangan sampah sementara yang sering dikeluhkan warga. Sampah bisa dibilang bahwa sampah ini memang bukan persoalan yang sederhana, sehingga Wali Kota Kendari lebih optimis tentang rencana pembuatan tempat pembuangan sampah, dan ini dia umumkan pertama kalinya dan disaksikan bahwa ada program di tahun 2021 kemarin, program Kendari tanpa tempat pembuangan sampah atau TPS, ungkapnya. Awalnya Wali Kota Kendari ini ragu dengan konsep ini, tetapi setelah dia pertimbangkan banyak hal dan melihat situasi, kelihatannya konsep ini memang yang bisa dia aplikasikan untuk di Kota Kendari, yang dengan agar sampah itu bisa dikurangi begitu. Oke. Slide selanjutnya. Kota Kendari sukses menyebut Piala Adipura 10 tahun berturut-turut tanpa jeda, sehingga secara kemampuan pemerintah pusat melihat kita cukup baik dalam penanganan sampah serta TPA Kota Kendari boleh dikata terbaik sekawasan Indonesia Timur. Namun masalah saat ini penanganan sampah hanya bagus di hilir menurut Wali Kota Kendari. Menurut Wali Kota Kendari, Haji Zulkarnain, Kota Kendari dikenal sebagai Kota Adipura karena 10 tahun itu berturut-turut sukses meraih trofi Adipura tanpa jeda.
Bahkan, pemerintah pusat melihat Kota Kendari cukup baik dalam penanganan sampah. TPA terbaik ke sekawasan Indonesia Timur, namun penanganan sampah hanya bagusnya di hilir saja, menurutnya, ya kan? Menurut Wali Kota Kendari, Kota Kendari memang cukup baik dalam penanganan sampah, tetapi menurut Wali Kota Kendari itu penanganan sampah hanya boleh di hilir saja. Dan Wali Kota Kendari berkata bahwa yang seringkali ditangani Pemkot dari TPS ke TPA yang jadi masalah di kita itu dari rumah ke TPS. Kita sudah umumkan bahwa waktunya buang sampah ke TPS itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi buangnya nanti berangkat ke kantor naik kendaraan. Sampahnya dibuang dari kendaraan, tetapi masalahnya kita semua bukan pemain basket. Akhirnya sampahnya berhamburan keluar. Jadi Wali Kota itu sudah mengumumkan waktu pembuangan sampah yaitu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tetapi kan masyarakat kurang memahami hal ini sehingga ini bisa menurutnya dengan membuang sampah pada saat berangkat ke kantor itu menurutnya itu menghemat waktu sekaligus mempercepat pekerjaannya. Tapi masalahnya yang buang sampah juga hanya sekedar buang, tidak memastikan bahwa sampah tersebut terbuang betul di tempatnya sehingga sampah-sampah yang dibuangnya itu keluar dari tempat sampah. Lebih lanjut, Sulkarnair menjelaskan TPS akan diganti dengan gerobak sampah. Modelnya warga tidak perlu membuang ke TPS namun akan ada petugas yang berkeliling. Jadi nanti kita akan mengalihkan iuran sampah, tidak perlu membayar ke Pemkot. Yang ada iuran di lingkungan saja. Ini semacam ada iuran lingkungan sampah tapi tidak ke Pemkot, langsung ke lingkungan saja. Misalnya kita mau mendaftar kayak pakai pendaftaran. Ini semacam apa ya? Membuang sampah tapi dengan cara memberitahu yang petugas yang berkeliling bahwa nanti ambilnya di sini, di tempat saya atau bagaimana. Kita sadari ini butuh proses dan sosialisasi karena kalau konsepnya belum tersedia saat ini, maka di tahun 2001 ini pemerintah Kota Kendari berencana menambah truk sampah dan menambah tenaga pengelola sampah. Di tahun sebelumnya hampir sebanyak 700 orang pengelola sampah disebabkan bertambahnya infrastruktur jalan serta terbukanya area pemukiman baru. Jadi di tahun 2001 kemarin ternyata sebanyak 700 orang itu merupakan pengelola sampah karena bertambahnya infrastruktur jalan serta terbukanya area pemukiman sehingga banyak akan semakin menambah sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu Manifesto Kedaulatan Pangan tahun 2021. Dunia butuh perubahan sistem pangan berbasis kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan, sistem dunia melalui mekanisme di PBB berupa KTT Pangan dan KTT MDGs terbukti gagal merealisasikan komitmen untuk mengurangi hingga separuh kelaparan dunia. Ini merujuk pada temuan Dewan HAM PBB tahun 2012 bahwa krisis pangan dunia justru membawa korban petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan ditambah berbagai bentuk pelanggaran HAM selama periode krisis pangan tahun 2008 hingga tahun 2012. Selanjutnya,
Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan, FIAN Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Indonesia for Global Justice, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, Indonesia Human Rights, Komite for Social Justice, Aliansi Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Bina Desa, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AI atau AIMI, Yayasan Tanaman Flores, Yayasan Tanaman Flores, lalu Kediri Bersama Rakyat, Perkumpulan Inisiatif, Wahli, Kalteng, VSRP, KSN, dan lain sebagainya. Itu isu ini membahas mengenai maaf. Mengenai ini. Dunia butuh perubahan sistem pangan berbasis kedaulatan pangan. Sistem dunia melalui mekanisme di PBB berupa KTT pangan. Kalau untuk di Kota Kendari, KTT pangan sudah sudah diresmikan. Itu kegiatan ini kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, keamanan pangan tahun 2021 sukses dilaksanakan di Hotel Claro Kendari Selasa 5 Oktober 2021 kemarin. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain K. SEME. Dalam sambutannya, beliau menyatakan dukungan dalam setiap program kegiatan Dinas Kesehatan termasuk kegiatan ini. Karena untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni, jelas tidak terlepas dari kondisi kesehatan masyarakat dalam tubuh sehat, tentunya terdapat jiwa-jiwa yang sehat. Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari berbagai unsur seperti TP PKK Kecamatan, anggota Majelis Talim, guru, anggota SBH, tokoh agama, organisasi masyarakat, PKL, OSIS, BEM, dan kader kesehatan, dan masih banyak lainnya lagi. Dalam pertemuan itu diawali dengan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Rahminingrum P. MKes. Beliau mengatakan bahwa kasus keracunan pangan yang terjadi, namun tidak bisa menjadi laporan KLB untuk kesehatan karena ketidaktahuan masyarakat untuk mengamankan sampel pangan penyebab keracunan, sehingga melalui pertemuan ini diharapkan kelompok atau potensi atau organisasi yang hadir pada saat kegiatan tersebut akan mampu menjadi agen dalam penyebaran informasi keamanan pangan sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Jadi dalam pertemuan itu Dr. Rahminingrum mengharapkan bahwa pertemuan pada saat itu bisa menjadi atau yang hadir dalam pertemuan itu agen-agen atau organisasi mampu menjadi penyebar informasi keamanan pangan sehingga informasi tersebut bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.